lembut menyapa rindangnya hutan sawit pagi itu. Kehangatan seakan membangunkan pepohonan, mengajak akar-akar untuk menyerap air dan menggairahkan dedaunan untuk memulai proses fotosintesa. Bersinarnya sang raja siang mengiringi langkah kaki Edi Suryadi, menyusuri lebatnya kebun sawit yang dikelolanya. Lelaki berusia 55 tahun ini adalah petani plasma kelapa sawit di Desa Umpang Makmur, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Lahannya memang tidak terlalu luas, hanya 8 hektar. Namun Edi tetap bersemangat menapaki setiap jengkal kebunnya untuk memastikan pohon sawit yang ditanamnya 4 tahun lalu ini bersih dari parasit. Sejak 2007, Edi merintis kebun sawit miliknya. Ketelatenan dan kesabaran bak merawat ladang emas ini telah menghantarkan Edi pada panen pertama. Bulan Januari 2012, saat yang ditunggu pun tiba. Dari 2 hektar lahannya saja, Edi menghasilkan 2 ton kelapa sawit. Per kilonya dijual Rp1.470. Sekitar 3 juta rupiah berhasil digenggam. Ini dulu masih rimba nih, Bu. Tanya ini anak-anak saya kan. Kita buka untuk beladang tadi. Habis itu baru kita ada kerjasama dengan PT GSM untuk sawit, baru kita ajukan. Buatkan masalah MUI-nya nanti kan oleh perusahaan yang kita setujui sampai sekarang ini lah. Jadi dari kita umpamanya masuk skor sana berapa, umpamanya 1 ton, katakanlah 1 ton sawitnya, berarti kan uang sekian, 8% dipotong untuk nyicil pinjaman. Jadi dari bibit sawit yang dibantu oleh perusahaan, pupuk dikasih perusahaan, nanti total utang kita berapa, sekian, nanti dipotong setiap anu 8%. Edi Suryadi tak sendiri mengelola perkebunan kelapa sawit kecil-kecilan miliknya. Ia dibantu sang istri, anak, dan menantu, serta keluarga dekat lainnya. Bahu-membahu mewujudkan impian menjadi pengusaha kelapa sawit yang sukses. Edi dan keluarganya pun rela tinggal di gubuk sederhana di tengah kebunnya, jauh dari hingar-bingar hiburan, kemewahan, dan segala fasilitas yang memadai demi menjaga kebunnya. Setiap buah sawit yang tumbuh dan menguning di perkebunannya ibarat butiran emas bagi petani asal Kalimantan Tengah ini. Kendala bibit dan pupuk yang dihadapi petani sawit seperti Edi terpecahkan dengan bantuan dana dan penyuluhan dari salah satu perusahaan sawit swasta. Emas hijau ini bakal melambungkan mimpi masa depan anak cucu Edi di masa yang akan datang. Maka saya sudah tua begini, masih mau nekat di kebun, pikiran saya jangan sampai niru saya lagi, anak cucu saya. Biar jadi orang lah, bahasa orangnya biar jadi orang. Bahasa orang desa kan, cari uang cuma di jempol pen, katanya gitu. Buah manis setelah Edi Suryadi kecap sebagai hasil usahanya selama 4 tahun berkebun. Sebuah rumah cukup mewah terletak di kota Pangkalan Bun berhasil ia bangun sebagai tempat bernaung untuk keluarga besarnya. Andai kata kita punya bulan ini, andai kata ada 6 juta atau 5 juta, nanti kita untuk dana kita di sawit berapa kita keluarkan, dana untuk transportasi kita berapa, untuk makan berapa, jadi sisanya kita simpan. Kemarin anaknya minta belikan ini komputer, oke lah, kita belikan komputer. Yang penting kita harus nyimpan supaya kita bisa jadi orang. Sebuah asa yang takkan mustahil jika diiringi doa dan usaha. Itulah salah satu potret anak bangsa yang menggantungkan harapan pada butiran sawit di tanah Kalimantan. Di tengah bobroknya kinerja pemerintah mengurus pertanian rakyat. Ya, bobroknya aturan dan kebijakan pemerintah soal komoditi sawit terbukti dengan tumpang tindihnya kebijakan antara kementerian terkait. Apalagi kebijakan pemerintah pusat dan daerah bahkan tidak pernah sejalan. Ada tahu listrik yang kita bangun
dari pembangkit di pabrik untuk karyawan itu, kita mesti bayar retribusi. Itu namanya retribusi listrik non PLN. Jadi kontraproduktif gitu. Nanti kalau nggak bayar itu kapal kita ditahan. Ini sudah kayak aneh-aneh sudah, aneh-aneh. Jadi setiap perusahaan punya kewajiban untuk betul-betul melakukan penanganan masalah sosial dengan baik, untuk berbagi dengan masyarakat setempatnya, untuk memberikan keuntungan dari apa yang dia kembangkan itu juga balik lagi kepada masyarakat. Itu menjadi bagian dari regulasi. Saya mengakui bahwa regulasi kita nggak sempurna, dan itu terus kita sempurnakan setiap saat. Kita berkembang dari waktu ke waktu. ini tergantung sekali pada bagaimana membangun apa yang saya sebut sebagai business linkage atau industrial linkage dalam crude palm oil. Interconnectivity business tadi harus dilihat, harus dirancang. Sehingga blueprint atas setiap sub-sektor itu pun dimiliki. Berbagai penyangkalan boleh diutarakan, namun kenyataan di lapangan tak bisa dipungkiri. Terkait dengan praktek perusahaan banyak juga melakukan praktek-praktek ilegal. Misalnya mereka beroperasi di luar hak guna usaha yang mereka miliki. Belum ada pelepasan kawasan hutannya oleh Kementerian Kehutanan, begitu ya. Kemudian juga dipengaruhi oleh faktor korupsi ya. Korupsi di perkebunan ini cukup signifikan. Misalnya sudah menjadi informasi umum bahwa ketika perusahaan mendapat izin lokasi atau izin prinsip begitu di tingkat kabupaten, itu harus ada uang pelicinnya. Kami mendapat informasi misalnya dalam komunikasi informal dengan beberapa pelaku usaha mengatakan bahwa mereka telah mengeluarkan 10 kali lipat dari harga normal sebenarnya untuk mendapatkan izin-izin itu, gitu loh. Dari kacamata Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Joko Supriyono, pemerintah tak juga memperlihatkan keberpihakannya. Selain soal kepastian hukum tata ruang, pemerintah juga belum menyediakan infrastruktur yang mumpuni untuk mendukung komoditi unggulan ini. Jadi akibat ketiadaan infrastruktur pelabuhan di timur ini, itu produsen CPO di wilayah timur, itu harganya selalu kena diskon. Karena di timur ini kalau mau ekspor mesti dibawa ke barat dulu. Dan ini kan namanya double handling gitu. Jadi sebenarnya rugi gitu. Rugi, inefisien sebenarnya dengan sistem logistik seperti ini. Dan itu selisihnya sampai 200 sampai 400 rupiah per kilogram. Artinya margin 200-400 ini kan hilang. Pertanyaan menggelitik pun muncul, kepada siapakah sebenarnya keberpihakan pemerintah? Kelapa sawit memang suatu komoditas yang menggiurkan dari aspek ekonomi, politik, dan juga sosial. Sudah selayaknya lah pemerintah mengurus dengan benar agar pohon emas yang membanggakan ini mampu tumbuh seiring dengan perkembangan kesejahteraan ekonomi rakyat Indonesia.